Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSK atau Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk bidang matematika tahun 2024. Nah, sekarang sudah masuk ke soal nomor 2. Mungkin aku langsung bacakan saja ya. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota B. Dan ada 8 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang akan bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B dan pulang lagi ke kota A melalui jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyaknya cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah teman-teman, di sini aku sudah dapat logiknya ya, jalan cerita dari soal ini. Jadi pertama, ini di kalimat pertama ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B. Jadi nanti kita punya sebuah kota di sini. Nah, di kota ini menghubungkan dengan kota B ada 6 jalan untuk menuju kota B gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini harusnya ke kota B ya. Misalkan B-nya di sini. Berarti kan 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5, dan 6. Nah, gini ya jalannya. Nah, selanjutnya ada 8 jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari B ke C katanya. Ada kota C, ada 8 jalan ya dari B ke C itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Nah, ada 8 pilihan jalan dari kota B ke kota C. Nah, di sini juga disyaratkan bahwa saat pulang lagi ke kota A, jadi titik awalnya itu di kota A, teman-teman ya. Bepergian ke kota C, tapi dia akan pulang lagi ke kota A setelah ke C. Begitu ya. Nah, di sini kita bisa menyimbolkan jalan ini, jalan dari A ke B, ini misalkan jalan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari B ke C juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau dari titik A ke kota B terus melalui jalan yang satu, kita simbolkan dengan A ke B melalui jalan pertama. Gitu ya. A ke B melalui jalan pertama. Ini penyimbolan yang kita buat ya. Berarti dari B ke C melalui jalan pertama kita bisa tulis sebagai B ke C melalui jalan pertama. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita akan menggunakan cara logik saja ya, cara manual. Nah, misalkan aku mau bepergian dari A ke B itu melalui jalan pertama. Ini ya. Dan dari B ke C juga melalui jalan pertama. Nah, pulangnya itu tidak boleh melalui jalan pertama dari C ke B, juga tidak boleh melalui jalan pertama dari B ke A. Jadi teman-teman kalau udah di titik C terus mau pulang ke A itu tidak boleh melalui jalan pertama yang di sini dan jalan pertama yang di sini. Gitu ya. Jadi kemungkinannya teman-teman bisa pulang dari C ke B terus B ke A itu melalui jalan yang kedua, ketiga, keempat atau sampai ke 8 untuk C ke B, dan untuk B ke A itu 2, 3 sampai 6. Jadi gak boleh ke jalan pertama lagi karena katanya di sini jalan pulangnya itu berbeda, gitu ya.
Jadi jalan pulangnya adalah C ke B melalui jalan kedua. Begitupun dari B ke A itu melalui jalan kedua. Nah, ini disebut satu cara gitu ya. Satu cara saja. Jadi satu cara yang ditanyakan di sini adalah seperti ini. Ya. Ketika berangkat melalui jalan pertama ya, terus di B ke C-nya juga jalan pertama, lalu pulangnya di jalan yang berbeda. Ini dianggap satu cara. Oke. Nah, sekarang teman-teman bayangkan kita gak akan dulu menghitung berangkatnya, kita akan menghitung pulangnya saja. Kenapa? Karena untuk memudahkan perhitungan biasanya yang dilakukan di akhir gitu ya. Karena yang di awal itu susah ya dihitung ya, biasanya di akhir. Kan ini titik akhirnya adalah titik A lagi kan. Nah, makanya ini harus ke A lagi setelah berkunjung di C ya. Oke, ini dianggap satu cara. Gimana kalau dari C ke B-nya tetap di jalan kedua, tapi dari B ke A-nya pulangnya itu melalui jalan ketiga? Apakah diperbolehkan? Tentunya diperbolehkan. Kenapa? Karena berangkatnya melalui jalan pertama gitu ya. Yang penting itu nggak ke jalan pertama lagi gitu ya. Yang juga dianggap satu cara. Begitupun seterusnya sampai di jalan ke-6 ya. Ini CB terus ya, jalan dari C ke B melalui jalan kedua. Tapi yang B ke A-nya itu melalui jalan yang berbeda-beda gitu ya. Ini dari jalan kedua, ketiga sampai ke-6. Nah, berarti ini satu cara juga ya. Berarti totalnya adalah, ini titik-titik itu adalah dan seterusnya, teman-teman ya. Berarti 2, 3, sampai 6 itu ada berapa cara? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 cara ya. Ada 5 cara. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita ubah jalan pulang dari C ke B-nya tidak kedua lagi, tapi ketiga, ya, maka kita akan mendapatkan CB3, BA-nya mulai dari 2 lagi. Enggak dari 1 ya, karena satunya udah kepake dari berangkatnya. Nah, maka ini juga akan sama polanya seperti ini. Ini juga akan sebanyak 5 cara. Ya. Nah, ini cara manualnya, teman-teman. Cara logisnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu polanya, ini tuh akan sama dengan banyaknya cara ketika C ke B-nya itu sebanyak 1, kan jalan kedua ya. Jalan kedua itu mendapatkan 5 cara. Jalan ketiga mendapatkan 5 cara juga. Begitupun sampai jalan ke-8 mendapatkan 5 cara juga. Jalan ke-8 ya. CB8 juga menghasilkan 5 cara. Nah, berarti totalnya ya, total ketika dia berangkat dari jalan pertama terus B ke C-nya jalan pertama tapi pulangnya ke jalan yang berbeda-beda ini adalah 5 sebanyak mulai dari 2 jalan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-8. Itu ada sebanyak 7 ya. Jadi 7 dikali 5 cara adalah 35 cara. Oke. Kita dapat 35 cara. Nah, berarti kita udah punya nih polanya. Untuk yang jalan pertama, AB pertama dan BC pertama, dan pulangnya berbeda-beda itu sebanyak 35 cara. Nah, sekarang kasusnya akan diganti bagaimana ketika berangkatnya. Kita kan udah tahu ya, proses pulangnya itu sebanyak 35 cara, itu pasti fix ya. Nah, bagaimana ketika berangkatnya adalah dari A ke B-nya itu melalui jalan pertama, tapi B ke C-nya melalui jalan kedua. Sama saja, teman-teman ya. Caranya sama saja. Nah, ini berarti teman-teman tinggal menghitung cara pulangnya saja. Tadi kita udah menghitung cara pulangnya adalah
sebanyak 35 cara. Juga pasti sama totalnya 35 cara. Begitupun seterusnya melalui jalan pertama dari A ke B, ya, tapi B ke C-nya berbeda-beda sampai B ke C-nya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, ini 4 ya, sampai 8. Berarti sampai BC 8. Ada sebanyak 35 juga. Nah, maka total untuk A ke B jalan pertama dan B ke C-nya beragam, berbeda jalan, adalah sebanyak 35, sebanyak BC-nya itu kan dari jalan pertama ini, BC jalan kedua, ketiga, sampai ke 8. Kan ini berangkatnya ya. Berarti ada sebanyak 8 cara. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa mempertimbangkan dari dari kota A ke kota B melalui jalan yang berbeda, begitu. Nah, kan kita tadi mempertimbangkan AB satunya doang, yang artinya adalah dari kota A ke kota B melalui jalan pertama, tapi B ke C-nya itu berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau A ke B-nya itu berbeda-beda juga, gitu ya? Ya, maka ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan, gitu ya. Jadi ini tuh tinggal dikali 6 saja menggunakan aturan perkalian, gitu ya. Jadi totalnya adalah 1680 cara, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1680. Oke teman-teman, untuk video kali ini dicukupkan. Kalau ada komentar, saran, kritik, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.